Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Akib Hirzal Udaba, NIM 1917102058. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik penggerakan dakwah. Sebelumnya kita pahami dulu apa pengertian penggerakan dakwah. Penggerakan dakwah adalah suatu proses pemberian motivasi, pengarahan, dan bimbingan kepada para pelaksana dakwah. Penggerakan komunikasi dan organisasi serta penerapan dan pengembangan kepemimpinan dakwah. Jadi, penggerakan dakwah atau taujih merupakan inti dari manajemen dakwah karena dalam proses ini semua aktivitas dakwah dilaksanakan dan dari sinilah aksi semua rencana dakwah akan terrealisasi. Selanjutnya kita pahami mengenai teknik-teknik penggerakan dakwah. Fungsi dari penggerakan dakwah ini dapat berjalan secara optimal, maka harus menggunakan teknik-teknik tertentu yang meliputi: pertama, memberikan penjelasan secara komprehensif kepada seluruh elemen dakwah yang ada dalam organisasi. Yang kedua, berusaha agar setiap pelaku dakwah menyadari, memahami, dan menerima dengan baik tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, setiap pelaku dakwah mengerti struktur organisasi yang dibentuk. Keempat, memperlakukan secara baik para anggota dan memberikan penghargaan yang diiringi dengan bimbingan dan petunjuk untuk seluruh anggota. Berikutnya kita pahami mengenai proses penggerakan dakwah. Ada beberapa poin dari proses penggerakan dakwah yang menjadi kunci dari kegiatan dakwah. Pertama, pemberian motivasi. Pemberian motivasi ialah salah satu aktivitas yang harus dilakukan oleh pimpinan dakwah dalam penggerakan dakwah. Motivasi ialah memberikan semangat kepada para anggota untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kedua, melakukan bimbingan. Bimbingan di sini dapat diartikan sebagai tindakan pimpinan dakwah yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas dakwah sesuai dengan rencana dan ketentuan yang ditentukan. Ketiga, menjalin hubungan. Organisasi dakwah merupakan sebuah organisasi yang berbentuk tim di mana semua kegiatannya akan bersentuhan langsung dengan para anggotanya yang memiliki tujuan yang sama. Keempat, penyelenggaraan komunikasi. Dalam proses kelancaran dakwah, komunikasi yakni suatu proses yang digunakan oleh manusia dalam usaha untuk membagi arti lewat transmisi pesan simbolik merupakan hal yang sangat penting. Dari beberapa penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan dalam proses dakwah tentu penggerakan dakwah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting. Sebab di antara fungsi manajemen lainnya, penggerakan dakwah merupakan fungsi yang secara langsung berhubungan dengan manusia. Dengan teknik-teknik penggerakan dakwah inilah, maka fungsi manajemen dakwah yang lain baru akan efektif. Jelaslah bahwa penggerakan dakwah merupakan fungsi yang utama dalam dakwah, bahkan menentukan jalannya semua proses dakwah. Dari beberapa penjelasan di atas, kami mengambil referensi dari buku Manajemen Dakwah karya Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi. Berikutnya dari buku Dasar-Dasar Manajemen Dakwah karya Zaini Muhtarom. Dan yang terakhir dari buku Manajemen Pers Dakwah, Perencanaan hingga Pengawasan karya Kustadi Suhandang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.